Tutorial membuat surat resmi menggunakan Microsoft Word, channel belajar komputer jaringan. Oke semua, pada kesempatan kali ini channel belajar komputer jaringan akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat surat sederhana dengan memanfaatkan Microsoft Word, ya, di mana surat yang kita buat adalah surat resmi. Surat resmi itu biasanya digunakan atau dibuat oleh suatu organisasi, lembaga atau instansi atau perusahaan. Bisa berupa surat undangan atau juga bisa berupa surat pemberitahuan. Oke, untuk membuat surat resmi menggunakan Microsoft Word, di sini kita terlebih dahulu persiapkan untuk pembuatan dokumennya. Kita memanfaatkan Microsoft Word, ya. Di sini kita buat menggunakan Microsoft Word. Silakan kalian bisa jalankan terlebih dahulu untuk aplikasi Microsoft Word-nya. Oke, setelah terbuka aplikasi Microsoft Word-nya, silakan atur terlebih dahulu untuk halamannya. Kita atur halamannya. Misalkan untuk surat saya atur halamannya untuk margin topnya 1, kemudian leftnya 2, bottomnya 1, kemudian untuk right 2, ya, dengan orientasinya adalah portrait. Kemudian untuk paper saya gunakan letter, tapi saya customize untuk height-nya 33 cm karena saya menggunakan HVS untuk pengeprintannya nanti. Kemudian kalau sudah diatur untuk halamannya atau kertasnya, selanjutnya kita buat kop surat terlebih dahulu karena kita akan membuat surat resmi. Biasanya di dalam surat resmi terdapat kop surat. Kita buat surat kop suratnya menggunakan saya manfaatkan di sini textbook, ya. Kita insertkan textbook, kemudian kalau sudah diinsertkan textbook kita ketikkan nama organisasinya atau nama lembaganya atau nama instansinya. Misalkan di sini adalah channel belajar online. Di bawahnya saya tuliskan channel belajar komputer jaringan. Kemudian di bawahnya alamat dari instansinya atau sekretariatnya, ya, di sini misalkan saya tuliskan sekretariatnya. Jalan Dr. Karyadi, Tugu Ringin, Kecamatan Selawi, Kabupaten Tegal. Ya, selesai. Ketika udah selesai kita setting dulu untuk pengaturan dari textbooknya, ya. Kita atur biar rata tengah untuk teks yang ada dalam textbook. Kemudian kita atur juga untuk jenis huruf dan ukuran hurufnya. Kita beri efek tebal. Untuk yang di tengah kita perbesar fontnya, misalkan 20 di sini, ya. Kemudian kita rapikan, kita hilangkan kotak luarnya, ya, atau garis kotaknya. Pada line juga no color, ya, kita oke, sehingga tampilan kotaknya hilang, ya, tampilan kotaknya hilang. Kemudian kita insertkan logo di sini. Biasanya kalau dalam kop surat terdapat logo, kita insertkan logo. Logo di sini adalah logo yang saya buat, ya. Kemudian biar bisa diatur, kita atur ke bagian teks terlebih dahulu untuk gambarnya. Kita perkecil, kemudian kita posisikan di sebelah textbook yang telah kita buat tadi, ya. Kita posisikan di sini. Silakan atur biar
kelihatannya rapi bagaimana ya, diatur sendiri. Oke, kalau misalkan sudah rapi, kita beri garis bawah di bawah kopnya ya, kita beri garis bawah, insertkan shape, kemudian pilih line, kemudian kita tarik atau drag mouse dari tempat yang akan diberi garis, kemudian kita tekan shift biar garisnya nanti lurus ya, sambil menarik atau mendrag mouse-nya. Kemudian kalau sudah, kita kopikan garis tersebut, kita posisikan di bawahnya, kita atur biar garis yang kedua ini memiliki ketebalan yang berbeda dengan yang pertama. Kita atur biar ketebalannya misalkan 3 pt, sehingga seperti ini. Kita rapikan lagi. Oke, sudah, untuk kop surat sudah terbentuk seperti itu. Tinggal kita lanjutkan untuk berikutnya. Biasanya dalam surat resmi di situ tertulis nomor surat, kemudian lampiran, dan juga perihal suratnya ya. Misalkan di sini nomor. Ya, untuk kalian yang belum subscribe channel Belajar Komputer Jaringan, silahkan bisa subscribe dulu. Tekan subscribe channel Belajar Komputer Jaringan. Dan klik atau tekan like jika kalian suka video di channel Belajar Komputer Jaringan. Oke, seperti ini misalkan untuk isi di paling atas ya, nomor, perihal, kemudian lampiran. Kemudian di tepi kanan ya, tepi kanannya biasanya di sini ada kota atau tempat disertai dengan tanggal suratnya ya. Misalkan sini saya tuliskan Tuguringin 4 Juli 2020. Kemudian kita rapikan dulu di sini biar nanti tanda titik 2 yang ada di nomor, perihal, lampiran ini lurus. Kita beri pembatas di sini, klik. Kemudian untuk yang Tuguringin kita tap lagi ya. Kita atur biar titik 2-nya lurus. Kalau misalkan di kota atau di tempat dan tanggalnya tersebut kurang geser, kita bisa menggeser pembatasnya ya, sehingga bisa tampil seperti ini, satu baris ya. Kemudian kita atur paragrafnya biar tidak terlalu renggang ya, untuk jarak antar teksnya. Kita atur misalkan di sini single, kemudian tinggal kita lengkapi dengan nomor surat, perihal surat, dan lampirannya berapa. Misalkan di sini saya tuliskan nomornya adalah 001/undangan/, biasanya di situ diikuti dengan bulan ya, kemudian /tahun ya, seperti ini. Kemudian untuk perihal saya tulis undangan. Lampirannya kalau nggak ada kita kasih strip saja. Tapi kalau misalkan ada, nanti bisa tuliskan lampirannya berapa bendel atau berapa lembar ya. Ini untuk bagian atas surat resmi sudah terbentuk, kop surat dan nomor, perihal, lampiran. Kemudian kita rapikan sebelum melanjutkan untuk kopnya biar bisa sedikit rapi. Jadi kalian bisa sambil melihat yang mana yang kurang rapi, tinggal dirapikan kembali. Sebelum dicetak bisa dirapikan dulu. Kemudian untuk selanjutnya kita buat untuk kotak yang digunakan untuk tujuan suratnya ya. Tujuan suratnya. Nah, untuk tujuan bisa kalian posisikan terserah, bisa di bawah lampiran di sini atau bisa juga di bawah sini ya. Untuk yang contoh ini saya tuliskan untuk tujuannya berada di bawah tanggal surat. Kemudian saya manfaatkan textbook ya, untuk menuliskan tujuan surat
Ya, saya posisikan dulu di bawah sini. Ya, kemudian saya tuliskan kepada yang terhormat. Ya, saya tuliskan biasa seperti biasa untuk tujuan surat ya, YTA Bapak, Ibu, Saudara atau Saudari. Ya, kemudian di bawahnya kita pakai titik-titik saja biar bisa nanti diisi. Kalau misalnya kita tidak memanfaatkan mail merge, kita bisa tulis secara manual menggunakan ballpoint ya. Kemudian di tempat sini. Ya, kalau sudah kita edit terlebih dahulu atau setting dulu untuk teks yang ada di textbook ini. Misalkan biar paragrafnya tidak terlalu renggang, kita atur spasinya dan line spacingnya ya seperti ini. Kemudian kita hilangkan untuk ya ini di sini kita tempat untuk tulisan tempat atau teks tempat kita pertebal dulu. Kalau misalnya menghendaki untuk dikasih garis bawah ya silakan, bisa kalian beri efek underline ya untuk tempat. Kalau sudah, kita coba untuk hilangkan garis tepi dari textbooknya seperti biasa. Kita hilangkan warnanya, no color. Untuk line juga no color, sehingga nanti tampilan kotaknya hilang. Tampilannya seperti ini. Ya, ini untuk tujuannya sudah, untuk tujuan surat. Tinggal diposisikan biar kelihatan rapi. Ya, kalau menurut kalian sudah kelihatan rapi, tinggal kita lanjutkan ke penulisan isi surat. Nah, untuk isi surat ini nanti bebas ya, terserah kalian mau buat sesimpel mungkin atau mau dibuat pembuka dulu atau bagaimana. Misalkan di sini saya buatkan yang simple, saya awali dengan salam pembuka, kemudian di sini saya tuliskan salam hormat misalkan, atau dengan hormat bisa, atau mungkin yang lain, terserah kalian untuk formatnya bagaimana untuk isi surat resminya. Misalkan di sini untuk surat resminya juga saya buat simple, misalkan hanya menuliskan secara langsung mengharap kehadiran Bapak Ibu Saudara Saudari pada. Kalau misalkan kalian mau buat tulisan yang ada pembukanya dulu ya terserah, misalkan berkaitan dengan apa dan sebagainya, itu kemudian tinggal dituliskan untuk intinya apa. Nah, di sini langsung saya tuliskan untuk intinya saja, mengharap kehadiran Bapak, Ibu, Saudara, Saudari pada. Jadi tidak mesti harus sama blok seperti ini ya, tidak harus sama seperti ini. Silakan kalian buat isinya sebagus mungkin dengan menggunakan kata-kata yang sesuai dengan bahasa Indonesia yang baik ya, karena ini merupakan surat resmi. Ya, misalkan seperti ini, langsung mengharap kehadiran Bapak, Ibu, Saudara, Saudari pada hari, tanggal, jam, tempat, acara. Kemudian kita atur biar agak menjorok untuk hari tanggalnya ini ya, biar masuk ke dalam sedikit. Kemudian kita atur biar titik 2-nya lurus, kita beri pembatas, kemudian kita arahkan ke depan titik 2 untuk kursornya, kemudian tekan tab untuk menggeser kursor, menggeser titik 2-nya agar bisa lurus sesuai dengan tepi yang sudah kita atur di atas. Kemudian kita beri isi dari harinya, tanggalnya, kemudian jam, tempat, dan acaranya.
Oke, sekali lagi yang belum subscribe silakan bisa subscribe channel Belajar Komputer Jaringan, kemudian tekan lonceng biar kalian juga bisa selalu update untuk video-video terbaru yang diupload pada channel Belajar Komputer Jaringan. Kemudian kalian juga bisa tekan like dan juga bisa menuliskan komentar kalian, silakan. Untuk channel Belajar Komputer Jaringan ini sendiri channel yang mengkhususkan pada tutorial-tutorial atau cara-cara dalam melakukan baik mulai dari pengoperasian komputer, kemudian perbaikan komputer, kemudian tutorial pengoperasian aplikasi, tutorial jaringan komputer, tips smartphone, dan juga tutorial printer, serta tutorial yang lain yang intinya berkaitan dengan masalah komputer dan jaringan. Jadi silakan yang belum subscribe bisa subscribe untuk mengikuti channel Belajar Komputer Jaringan dan bisa mendapatkan video-video terbaru dari channel Belajar Komputer Jaringan. Ya, misalkan untuk surat seperti ini isinya ya. Kemudian kita akhiri dengan penutupnya. Demikian undangan dari kami. Ya, untuk channel Belajar Komputer Jaringan juga merupakan channel yang bisa kalian ikuti ya untuk para pemula yang baru saja ingin atau akan melakukan pembelajaran komputer ya, atau baru belajar komputer, silakan bisa mengikuti karena di channel ini kita bisa belajar dari nol. Silakan kalian bisa lihat uploadan video di channel Belajar Komputer Jaringan mulai dari awal ya. Silakan, itu merupakan pembelajaran yang bisa diikuti oleh para pemula mulai dari nol untuk belajar komputer maupun jaringan komputer. Ya, kalau sudah, untuk isi suratnya kita coba untuk merapikan kembali pengaturan font serta ukuran font, paragraf dan sebagainya. Silakan kalian atur biar kelihatan rapi. Misalkan seperti ini ya, ini sudah saya atur untuk fontnya biar sama. Ya, kita coba cek lagi untuk pengaturan font, paragraf dan sebagainya. Kemudian teksnya barangkali ada yang tidak sesuai, kita bisa betulkan terlebih dahulu sambil merapikan ya. Kemudian untuk di bawah di sini biasanya terdapat nama organisasi, kemudian ada tanda tangan ketua dan juga ada tanda tangan sekretaris. Ya, nah di sini untuk membuat tanda tangan atau kolom tanda tangan tersebut, di sini saya memanfaatkan tabel. Ya, misalkan saya memanfaatkan tabel karena biar untuk mempermudah. Tapi kalau misalkan kalian punya cara sendiri ya silakan. Yang penting di sini saya tutorialnya menggunakan tabel untuk mempermudah saja dalam memberikan tanda tangan ya. Misalkan saya insertkan tabel, jumlah tabelnya adalah 2 kolom dan 2 baris ya, sudah seperti ini. Nanti untuk tanda tangan ketua dan sekretaris, kemudian di atasnya hanya untuk memberikan nama organisasinya saja, misalkan channel Belajar Komputer Jaringan. Ya, saya merge terlebih dahulu ya untuk baris ini. Yang pertama ya, merge cell ya, gabungkan selnya, kemudian saya center. Kemudian di sini untuk tanda tangan ketua organisasinya saya tuliskan ketua. Ini sebagai contoh saja ya, sebagai contoh misalkan Suswono Eskom.
kemudian sekretaris di sampingnya, sekretaris. Ya, misalkan di sini saya tuliskan Sahriza. Ya, kalian juga bisa membagikan channel belajar komputer jaringan ke teman atau saudara atau yang lain yang intinya ingin belajar masalah komputer dan jaringan. Ya, silakan bisa di-share channel belajar komputer jaringan. Ya, misalkan seperti ini untuk kolom tanda tangannya ya. Di sini sudah saya buat center juga di kolom tanda tangan. Kemudian kita akan hilangkan untuk garis tepi tabelnya, sama seperti tadi kita klik kanan, kemudian pada border kita pilih none ya, sehingga tampilannya seperti ini ya. Garis tepi dari tabelnya sudah tidak kelihatan ya, tampilan seperti ini. Silakan dicek lagi sambil merapikan untuk font, paragraf, teks dan sebagainya. Silakan bisa dicek kembali, barangkali ada yang kurang ke bawah atau mungkin kurang ke atas, silakan dicoba untuk diperbaiki ya, misalkan seperti ini. Kalau misalkan menurut kalian sudah rapi, bisa dilanjutkan lagi ya. Ini saya sambil merapikan ya. Kemudian biasanya di tanda tangan di bawahnya ada satu tanda tangan lagi ya, satu tanda tangan lagi. Misalkan di bawahnya ada mengetahui ya, ini saya beri underline terlebih dahulu untuk nama ketua dan sekretarisnya ya. Kita coba lihat print previewnya, barangkali ada yang kurang sesuai ya. Kita lihat print previewnya ya, bisa dicek di situ. Kalau misalkan masih ada yang perlu diperbaiki, silakan bisa diperbaiki dengan cara close print preview, kemudian kita mengarah ke file yang tadi, kemudian kita perbaiki. Misalkan seperti ini ya, kalau ada yang perbaiki diperbaiki. Ini untuk textbook ini belum sesuai karena hurufnya bisa dilihat itu beda ya. Kita coba ganti dulu untuk hurufnya biar Times New Roman, size nya 12. Kemudian biar tidak terlalu renggang, kita atur paragrafnya, misalkan use line spacingnya adalah single. Oke, sudah tidak terlalu renggang dan fontnya sudah sama baik jenis maupun ukurannya. Bisa dicek lagi. Yang menurut kalian belum rapi silakan dirapikan, yang menurut kalian belum betul silakan bisa dibetulkan terlebih dahulu. Ya, dicek lagi karena ini merupakan surat resmi, barangkali ada kesalahan silakan sebelum di print dilakukan perbaikan dulu. Kemudian seperti tadi disampaikan bahwa biasanya di bawah sekretaris ketua itu ada mengetahui. Nah, kita bisa menyisipkan baris baru di tabel yang di bawah. Kita sisipkan tabel baru, kemudian kita gabungkan dulu karena di situ ada 2 sel. Kita merge sel terlebih dahulu. Kita merge sel terlebih dahulu, kemudian kita tuliskan teksnya misalkan mengetahui ya. Biasanya ada undangan yang seperti ini ya, silakan bisa sama seperti ini. Oke, misalkan seperti ini ada tambahan tanda tangan yaitu untuk mengetahui, misalkan mengetahui pengurusnya atau yang lain ya, terserah, misalkan seperti ini.
Ya, ini adalah tabel ya, kita menggunakan tabel untuk membuat kolom tanda tangan ini. Jadi untuk mempermudah dalam pembuatan kolom tanda tangan ini, kalian bisa memanfaatkan trik ini untuk mempermudah pembuatan kolom tanda tangan di surat resmi, bisa menggunakan tabel. Kita lihat print previewnya kembali sambil melakukan pengecekan apakah masih ada yang kurang rapi atau kurang betul. Silakan bisa diperbaiki sebelum dilakukan pengeprintan. Oke, sekali lagi yang belum subscribe silakan bisa subscribe untuk channel belajar komputer jaringan. Untuk tutorial pembuatan surat resmi ya menggunakan Microsoft Word sudah selesai ya. Kalau misalkan menurut kalian sudah rapi semua, sudah sesuai semua untuk teks, paragraf dan sebagainya, silakan bisa kalian simpan terlebih dahulu untuk dokumen yang telah kalian buat atau yang kita buat ini ya, kita simpan untuk dokumennya. Kemudian kalau misalnya menggunakan untuk dilakukan pengeprintan, silakan tinggal langsung print ya. Terima kasih, semoga bermanfaat.